Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk memperbaiki diri setiap hari. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 amalan setelah sholat subuh yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Tentu saja, sebagai hambanya, kita selalu mengharapkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat subuh adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan, karena mengandung banyak keutamaan. Tidak hanya itu, jika kita menambahkannya dengan amalan-amalan lainnya setelah subuh, insya Allah, dosa-dosa kita akan diampuni. Amalan-amalan ini sangatlah ringan dan mudah untuk dilakukan, tetapi keutamaannya luar biasa besar di sisi Allah. Maka dari itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama amalan-amalan tersebut. Sholat subuh, sebagai salah satu dari 5 sholat wajib, memiliki posisi yang istimewa dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang menjaga 2 sholat, yakni sholat subuh dan sholat asyar, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa mulianya orang yang bisa menjaga sholat subuh dan amalan-amalan setelahnya. Maka, bagi kita yang ingin menggapai surganya dan penghapusan dosa, mari kita simak amalan-amalan berikut ini. Amalan pertama yang sangat dianjurkan setelah sholat subuh adalah membaca zikir pagi. Zikir adalah cara kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa berzikir, karena dengan berzikir, hati kita akan menjadi tenang, dosa-dosa kita akan diampuni, dan Allah akan memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Dalam hadis lain, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepadanya, ibarat orang yang hidup dan yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan zikir, kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hati kita agar senantiasa hidup dengan cahaya iman. Di antara zikir pagi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca 1. Tasbih. Subhanallah. Dengan membaca tasbih, kita mengakui keagungan dan kesucian Allah. Subhanallah berarti maha suci Allah dari segala kekurangan. 2. Tahmid. Alhamdulillah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. 3. Tahlil. La ilaha illallah. Ucapan tahlil adalah pengakuan akan keesaan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Dia. Ini adalah kalimat tauhid yang paling agung. 4. Takbir. Allahu Akbar. Takbir adalah bentuk pengakuan bahwa Allah Maha Besar, lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk membaca doa pagi sebagai bagian dari zikir pagi. Salah satunya adalah, Ya Allah, dengan rahmat dan kekuasaan MU, sesungguhnya aku memohon kebaikan di hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, serta perlindungan dari segala keburukan di hari ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Bayangkan sahabat, dengan meluangkan waktu beberapa menit untuk berzikir setelah sholat subuh, kita dapat memperoleh ketenangan jiwa, ampunan dosa, dan pahala yang luar biasa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh hingga terbit matahari, maka akan dicatat baginya pahala setara dengan haji dan umrah yang sempurna. Betapa besar pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang meluangkan waktunya untuk berzikir di waktu subuh. Amalan kedua yang sangat dianjurkan setelah sholat subuh adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Membaca Al-Quran tidak hanya akan mendatangkan pahala, tetapi juga membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Membaca Al-Quran di waktu subuh memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacaan Al-Quran di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Hadis riwayat Bukhari.
Setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca akan mendatangkan 10 kebaikan bagi kita, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi sahabat yang mungkin masih sulit untuk membaca Al-Quran dengan lancar, jangan khawatir. Allah menjanjikan pahala bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia dan taat, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, jangan putus asa. Teruslah berusaha untuk memperbaiki bacaan kita dan rutin membaca Al-Quran setiap hari, terutama setelah sholat subuh. Amalan ketiga yang sangat dianjurkan setelah sholat subuh adalah berdoa. Setelah melaksanakan ibadah sholat dan zikir, jangan lupa untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Doa adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Melalui doa, kita bisa memohon ampunan, keberkahan, dan rezeki yang halal kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Namun, barang siapa yang tidak berdoa kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, sahabat, jangan pernah merasa ragu atau malu untuk berdoa. Allah Maha Mendengar dan Maha Pengabul doa. Di waktu subuh, di mana suasana masih tenang dan pikiran masih jernih, adalah waktu yang sangat baik untuk memanjatkan doa-doa kita. Berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkannya. Namun, ingatlah bahwa terkadang jawaban dari doa kita tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Rasulullah Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa doa yang kita panjatkan akan dijawab dengan 3 cara. Pertama, Allah langsung mengabulkan doa tersebut. Kedua, Allah menundanya karena waktu yang lebih tepat di masa depan. Dan ketiga, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik atau menghindarkan kita dari musibah. Oleh karena itu, tetaplah berdoa dengan penuh keikhlasan dan tawakal, seraya meyakini bahwa apapun jawaban dari Allah adalah yang terbaik untuk kita. Dalam berdoa, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa adab yang sebaiknya kita perhatikan agar doa kita lebih mustajab, di antaranya. 1. Memulai doa dengan memuji Allah. Kita dianjurkan untuk memulai doa dengan menyebut nama-nama Allah yang indah, seperti Ya Rahman, Ya Rohim, dan seterusnya. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat doa kita lebih dekat untuk dikabulkan. 2. Sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kunci agar doa kita diterima adalah dengan menyertakan sholawat kepada Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap doa terhalang dari dikabulkan hingga orang tersebut bersholawat untuk Nabi. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Berdoa dengan penuh khusyuk dan rendah hati. Dalam berdoa, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah dan menyadari betapa lemahnya kita tanpa pertolongannya. Hindari berdoa dengan tergesa-gesa atau asal-asalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa kalian akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Ada beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa, salah satunya adalah setelah sholat subuh. Waktu ini adalah waktu yang diberkahi, di mana doa-doa kita lebih berpeluang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, waktu di antara azan dan iqamah juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Dengan memperhatikan adab-adab berdoa ini, insya Allah doa-doa kita akan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setelah sholat subuh, jangan lupa untuk meluangkan waktu sejenak untuk berdoa, memohon ampunan, keberkahan, dan segala kebaikan dari Allah. Amalan keempat yang sangat dianjurkan setelah sholat subuh adalah bersedekah di pagi hari. Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membersihkan harta kita, tetapi juga menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bersedekah di waktu pagi memiliki keutamaan tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, setiap pagi, dua malaikat turun ke bumi. Salah satu dari mereka berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah." Dan malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang kikir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa beruntungnya orang-orang yang bersedekah di pagi hari, karena setiap pagi malaikat berdoa untuk kebaikan dan keberkahan bagi mereka. Bersedekah tidak selalu berarti memberikan harta yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa bahkan sekecil apapun sedekah yang kita berikan, akan dihitung sebagai amalan yang mulia di sisi Allah. Barang siapa yang memberi sedekah walaupun sebesar sebutir kurma dari hasil yang halal, maka Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Lalu Allah memelihara sedekah tersebut sebagaimana seseorang memelihara anak kuda, sehingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, senyum kita kepada orang lain juga dihitung sebagai sedekah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tersenyum kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, sahabat, jika kita belum mampu bersedekah dengan harta, kita masih bisa bersedekah dengan hal-hal kecil seperti senyuman, atau memberikan pertolongan kepada orang lain. Setiap kebaikan yang kita lakukan di pagi hari akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amalan kelima yang sangat dianjurkan setelah sholat subuh adalah memperbanyak istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun." Quran Surat An-Nuh ayat 10. Memperbanyak istighfar akan mendatangkan banyak kebaikan dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Ahmad. Istighfar juga merupakan salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, Allah Maha Pengampun, selama kita mau bertaubat dan memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau adalah manusia yang ma'sum, terjaga dari dosa, senantiasa memperbanyak istighfar setiap hari. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Demi Allah, aku sungguh memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari." Hadis riwayat Bukhari. Jika Rasulullah yang tanpa dosa saja senantiasa memperbanyak istighfar, maka kita sebagai hamba yang banyak dosa tentu harus lebih sering lagi memohon ampunan kepada Allah. Setelah sholat subuh adalah waktu yang sangat baik untuk memperbanyak istighfar. Di pagi hari, saat suasana masih tenang dan pikiran masih jernih, kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk memohon ampunan kepada Allah. Dengan memperbanyak istighfar, kita berharap dosa-dosa kita diampuni dan hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Masya Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itulah 5 amalan setelah sholat subuh yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dengan ikhlas dan konsisten. Sholat subuh adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, dan dengan menambahkan amalan-amalan ringan ini, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga keistiqomahan kita dalam beribadah dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri setiap hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kemudahan untuk menjalankan amal ibadah kita dan menerima segala amalan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.